Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nuzula Ramadanti, Prodi Ilmu Ekonomi, NPM 190206069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal, studi pada perguruan tinggi Islam di Kota Bandung. Latar belakang. Halal adalah sesuatu yang dengannya terularilah buhul yang membahayakan, dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk dikerjakan menurut dalam ajaran agama Islam. Dari surat keputusan LPPOM MUI tentang ketentuan kelompok produk bersertifikat halal MUI, yang paling mendominasi adalah produk makanan dan minuman. Penulis memilih mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung sebagai objek penelitian karena mahasiswa perguruan tinggi Islam itu cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan tentang ajaran agama Islam dibandingkan universitas lainnya. Harga produk makanan dan minuman berlabel halal cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki label halal, karena dalam prosesnya pun untuk mendapatkan label halal, para produsen ini harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Di Indonesia, produk impor mulai banyak diperdagangkan dengan berbagai kemasan yang sangat menarik. Konsumen perlu memiliki pengetahuan mengenai bahan-bahan makanan yang disinyalir haram, seperti angciu, emulsifier, lecithin, rum, lard, dan alkohol. Saat ini masih banyak produk bersertifikat halal palsu yang beredar di masyarakat. Dari seluruh produk bersertifikat halal yang beredar di Indonesia, baru 59,01% produk yang berlabel halal MUI yang beredar di masyarakat. Realitanya pada saat ini, masyarakat sekarang masih banyak kaum muslim yang hampir tidak peduli, bahkan cenderung meremehkan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal, studi pada perguruan tinggi Islam di Kota Bandung. Identifikasi masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu faktor-faktor apa saja yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal pada mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung, serta faktor yang mendominasinya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini diawali dari permintaan. Permintaan merupakan jumlah atau banyaknya unit suatu produk yang akan dibeli oleh rumah tangga pada suatu periode tertentu. Permintaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu makanan dan minuman serta non makanan dan minuman. Nah, dari keduanya ini harus memenuhi unsur halal dan thoyyib. Lembaga yang mengeluarkan label halal adalah LPPOM MUI. Selain itu, LPPOM MUI juga mengeluarkan sertifikat halal, juga logo halal. Sedangkan thoyyib dikeluarkan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Dan setelah dicap thoyyib itu, mereka mengeluarkan nomor registrasi atau yang bisa disebut PIRT. Dari ketiganya digabung menjadi produk makanan dan minuman berlabel halal, yang dimana produk makanan dan minuman berlabel halal itu didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor harga, pendapatan, nilai religiusitas, serta pengetahuan produk. Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis dan sumber data primer serta sekunder. Populasi dan sampel penelitian dalam penelitian ini memiliki populasi sebesar 51.405 orang, sedangkan sampelnya sebanyak 270 mahasiswa. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skala Likert, serta ada juga uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, karakteristik responden. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin, pada penelitian ini didapatkan 50% laki-laki dan 50% perempuan yang mengisi kuesioner. Jadi, jenis kelamin dalam responden ini sama rata. Yang kedua, berdasarkan usia. Dari rata-rata 18 sampai 26 tahun, jumlah yang mendominasi responden yang mendominasi ini yaitu usia 22 tahun. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan perguruan tinggi Islam. Di sini ada 5 universitas: Unisba, UIN Sunan Gunung Jati, Al-Ghifari, Uninus, dan Universitas Muhammadiyah. Dari kelima PTI ini, didapatkan responden yang mendominasi adalah UIN Sunan Gunung Jati, karena jumlah populasi mahasiswanya juga paling besar di antara PTI yang lainnya. Berdasarkan fakultas, responden Universitas Islam Nusantara itu ada 38 mahasiswa yang didominasi oleh Fakultas Hukum. Sementara Unisba didominasi oleh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 60%-nya. Dari UIN Sunan Gunung Jati didominasi oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebesar 31% atau sebanyak 45 orang. Dari Muhammadiyah didominasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebesar 67%, dan dari Al-Ghifari didominasi dari Fakultas Ekonomi sebesar 62%. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas instrumen. Diketahui nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Artinya, butir-butir pernyataan dapat menjawab indikator dari permintaan.
Uji reliabilitas didapatkan Cronbach Alpha 0,877 dan dari end of itemnya 22. Hasil menunjukkan bahwa alpha lebih dari 0,6, maka semua item pernyataan dinyatakan reliable. Artinya, butir-butir pernyataan dapat digunakan di tempat lain pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, analisis dan hasil pembahasan. Analisis faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal dilihat dari aspek harga, memiliki nilai rata-rata persentase capaian 76,05% dalam kategori setuju. Nah, dalam kategori Dari hasil pembobotan seluruh indikator pembentuk harga, teridentifikasi bahwa nilai bobot aspek harga memiliki nilai 76,05% yang berada pada range setuju atau prefer. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung prefer untuk membeli produk makanan minuman berlabel halal. Artinya, mahasiswa tidak mengabaikan bahwa harga merupakan salah satu faktor yang membuat mahasiswa prefer untuk memilih produk yang berlabel halal, meskipun ketika ada produk yang lain tidak memiliki label halal sedang ada potongan harga. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal dilihat dari aspek pendapatan. Dari aspek pendapatan ini, diketahui rata-rata nilainya mencapai persentase 56,20% atau yang bisa dimasukkan ke dalam kategori cukup setuju. Artinya, faktor pendapatan ini tidak terlalu mempengaruhi permintaan produk makanan dan minuman bagi mahasiswa. Jadi, berapa besar pun kecil ataupun besar pendapatan mahasiswa, mereka akan tetap membeli produk makanan dan minuman berlabel halal. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal dilihat dari aspek nilai religiusitas. Di sini memiliki rata-rata persentase capaian 92,58% yang bisa masuk dalam kategori sangat setuju. Artinya, mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung menyadari adanya batasan dan aturan sebagai seorang muslim. Mahasiswa menyadari bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia maupun di akhirat kelak telah diatur dalam kitab suci Al-Quran, termasuk adanya perintah untuk mengkonsumsi makanan minuman berlabel halal. Hal ini juga menandakan bahwa mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung memiliki nilai religiusitas yang baik serta keistiqomahan yang tinggi. Jadi, produk makanan minuman berlabel halal ini telah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebagai keinginan. Akan tetapi masih ada mahasiswa yang berpersepsi tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju pada seluruh indikator pembentuk aspek nilai religiusitas ini. Teridentifikasi bahwa mahasiswa tersebut telah memahami aturan-aturan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman berlabel halal, akan tetapi mereka belum bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah analisis faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal dilihat dari aspek pengetahuan produk yang mencapai persentase 85,86% yang berada di range sangat setuju. Nah, hal ini menandakan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui gambaran label halal, logo halal yang resmi dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Karena pada saat ini telah beredar banyak logo-logo halal yang palsu, jadi mahasiswa di sini telah memiliki pengetahuan yang cukup baik untuk membedakan bagaimana label halal atau logo halal yang asli dan yang palsu. Jadi selain adanya terjaminnya kualitas dalam adanya label halal di sebuah produk ini, mahasiswa juga dapat mengetahui manfaat produk makanan minuman berlabel halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen atau yang bisa disebut USP. Produk makanan minuman yang sudah tersertifikasi halal maka akan memiliki USP dibandingkan dengan produk kompetitor. Dengan kata lain, adanya logo halal dan label halal juga pada kemasan produk ini dapat memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi bernilai lebih di mata konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dominan menentukan permintaan produk makanan minuman berlabel halal. Dari keempat faktor yang telah disebutkan tadi, ada faktor dominan, yaitu faktor dominannya adalah nilai religiusitas dengan tingkat 92,58%. Kesimpulan, di sini pada penelitian ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, dari identifikasi masalah, maka faktor-faktor yang menentukan permintaan produk makanan minuman berlabel halal terdiri dari nilai religiusitas, pengetahuan produk, harga, dan pendapatan. Yang kedua, dari hasil rekapitulasi bobot pada setiap faktor yang menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal, dilihat dari nilai rata-rata 4 aspek, faktor yang paling dominan menentukan permintaan produk makanan dan minuman berlabel halal adalah faktor nilai religiusitas. Sementara faktor pendapatan merupakan faktor terakhir yang menentukan mahasiswa perguruan tinggi Islam di Kota Bandung dalam membeli produk makanan dan minuman berlabel halal dengan skor yang paling rendah.
Adapun saran bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan subjek yang sama dengan metode yang berbeda sebagai pembanding dan menggunakan lebih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin dapat menentukan permintaan produk makanan minuman berlabel halal. Yang kedua, bagi pemilik usaha industri makanan minuman berlabel halal, karena mahasiswa sudah mengetahui dan memiliki banyak pemahaman agama yang baik, maka seharusnya hal ini menjadi motivasi bagi para pemilik usaha untuk mempertahankan kualitas produk dengan konsep halalnya dan senantiasa memperlihatkan dan memperhatikan lagi expired label halal agar selalu diperpanjang masa aktifnya. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa khususnya perguruan tinggi Islam di Kota Bandung harus menjadi mahasiswa yang cerdas, dipelajari atau tidak, perintah agama itu pasti ditunjukkan untuk kebaikan. Ya, sekian presentasi dari penelitian saya ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.